Kembalinya Dewa Perang bab 91-100. Bab 91. Hahaha. Nueve dan Trey mencibir kali ini. Itu membuat Jack Smith merasa aneh. Status dan identitasnya adalah apa yang kalian semua inginkan dan tuju. Setelah Nueve mengatakan ini, semua orang mulai mengejeknya lagi. Tidak ada yang bisa percaya bahwa seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara sebenarnya adalah seseorang yang begitu kuat dan mengagumkan. Rick, yang lebih bijaksana, mencerna kata-kata Nueve dengan benar untuk memahami maksudnya. Sepertinya Levi memiliki sedikit kekuatan dan status sekarang. Dia bisa jadi karena dia pernah bertemu dengan seorang dermawan di penjara. Tapi jadi apa? Tidak peduli seberapa brilian dia tidak sebanding dengan Jack Smith. Juga, dia tidak bisa berurusan dengan begitu banyak kelompok yang bekerja sama. Tidak peduli apa, Levi hanya punya satu jalan keluar dan itu adalah kematian. Levi melambaikan tangannya, Nueve dan Trey tutup mulut, dan berdiri di sudut dengan patuh. Levi memandang Jack Smith dan yang lainnya dengan hati-hati, lalu tertawa dan berkata, Jack Smith. Anak nakal yang kurang ajar. Apa menurutmu Abestard sepertimu berhak memanggil Raja Hampton Utara dengan cara ini? Joseph menembak dengan marah. Itu benar, sampah sepertimu bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan Raja Hampton Utara. Ben menatap Levi dengan marah. Levi mengerucutkan bibirnya membentuk senyuman. Joseph, koneksi dan kekuatan keluarga Garrison luar biasa. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Keluarga Garrison mampu memanggil pasukan yang begitu besar. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka adalah keluarga kaya dan berkuasa di Northampton. Hahaha, apakah kamu sekarang tahu kekuatan kami? Berlututlah sekarang, jika kamu ingin kami menyelamatkan hidupmu. Brian dan Victoria tertawa. Levi menghadapi sekelompok badut dan mencibir, aku memberimu waktu sebulan penuh untuk memikirkan hal ini. Tidakkah kamu benar-benar mempertimbangkan mengapa aku begitu percaya diri? Setelah mendengarkan Levi, keluarga Garrison terkejut. Brian dengan cepat sadar kembali dan segera membalas, Huff, bukankah Nueve adalah sumber kepercayaanmu? Apakah kamu pikir kami bodoh? Kami telah memeriksanya secara menyeluruh. Nueve dan kamu berada di penjara bersama dan di sanalah kamu bertemu dengannya. Petik 2. Mendengar kata-kata Brian, Levi tertawa keras. Hahaha, sepertinya Ashton belum bangun. Dia akan memberitahumu semuanya begitu dia bangun. Mendengar nama Ashton, Jacob menjadi gila dan berseru dengan marah. Aku pasti tidak akan melepaskanmu hari ini, Levi. Kau mengubah anakku menjadi sayur. Aku akan membunuhmu hari ini. Levi tidak bisa diganggu dengan kejenakaan gila Jacob. Dia memandang Rick dan berkata, paman ketiga favorit saya yang memperlakukan saya dengan baik. Apakah Anda tidak memikirkan mengapa dan bagaimana kita sampai pada ini? Pada saat ini, ekspresi wajah Rick berubah. Ia memang merasa bahwa Levi tidak bertingkah seperti biasanya bulan ini. Tapi dia tidak bisa menunjukkan mengapa atau bagaimana. Semuanya tampak masuk akal di permukaan tetapi juga tampak tidak masuk akal pada saat yang sama. Rick merasa ada yang tidak beres setelah mendengar Levi mengatakan hal seperti itu. Levi adalah pria yang cerdas. Tidakkah dia tahu bahwa bahkan dengan kemampuan dan dukungan Nueve, dia tidak akan mampu mengguncang keluarga Garrison? Jika demikian, lalu mengapa dia ingin menantang mereka? Bahkan dengan begitu banyak foto besar dari Northampton yang hadir, mengapa hal itu tidak mempengaruhi Levi? Itu berarti dia memiliki sumber daya dan kekuatan yang cukup untuk melawan keluarga Garrison. Dia menyapu pandangannya melewati Levi, dan melihat 5 pria di belakangnya. Azure Dragon ada di antara mereka. Rick merasa bahwa mereka berlima terlihat sangat tidak biasa. Mereka tampaknya memiliki kekuatan khusus dan memiliki aura yang unik. Terlebih lagi, mereka tampak acuh tak acuh, seolah-olah kehadiran 2000 orang tidak penting sama sekali. Bukankah orang itu terlihat agak familiar? Orang di depannya, Azure Dragon, tampak agak akrab, tetapi Rick tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Apakah kelima orang ini adalah kartu truf tersembunyi Levi? Bab 92. Ben tidak terlalu memikirkannya. Dia menatap Levi dan menyeringai, kamu bocah, apakah kamu tidak akan menyapa orang tuamu sekarang karena mereka ada di sini? Ibu angkat Levi, Winnie, memandang Levi dengan jijik. Jika aku tahu bahwa kamu akan mengkhianati kami, aku tidak akan menjemputmu dari jalanan. Seharusnya aku membiarkan anjing liar menyerangmu dan membiarkanmu mati. Bertahan hidup. Setelah menerima komentar kasar orang tua angkatnya, Levi menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah mengadopsinya, beberapa kalimat ini sudah cukup baginya untuk memenggal kepala mereka. Dia sangat terluka, orang tua angkatnya benar-benar memperlakukannya seperti ini.
Aku sangat membenci ini. Ini adalah hal yang paling menyayat hati dalam hidupku. Kata-kata Ben menusuk hati Levi. Sejujurnya, kami tidak pernah menganggapmu sebagai putra kami. Kamu hanyalah alat kami. Ibu angkat Levi, Winnie menambahkan, itu benar. Kami hanya memiliki satu motif ketika kami mengadopsimu terakhir kali. Kamu akan mengambil tempat lain di keluarga kami, dan jadi kami dapat menerima bagian tambahan dari warisan keluarga Garrison. Itu saja. Kalau tidak, apakah Anda pikir kami akan menaikkan AB Stark seperti Anda? Keluarga Garrison berbicara serempak, ya, keluarga kami memiliki hubungan yang berharga. Apakah Anda pikir Anda cukup baik untuk berada di keluarga ini? Anda hanyalah seekor anjing liar dengan darah kotor di dalam diri Anda. Anda tidak layak menjadi bagian dari keluarga ini. Keluarga Garnison. Victoria masih tidak dapat melihat kebenaran, jadi dia menatap Levi. Levi, apakah kamu masih berpikir untuk menggulingkan keluarga Garnison? Berhentilah bermimpi, itu tidak cukup hanya karena kamu memiliki Nueve di pihakmu. Dia hanyalah semut yang tidak penting. Levi kemudian tertawa lagi. Aku sudah memberimu waktu sebulan untuk memikirkannya. Mengapa kalian semua masih bertingkah seperti babi bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir pendukungku adalah Nueve? Apakah kamu pikir dia berani bahkan jika aku meminjamkan keberanianku kepadanya? Levi meninggikan suaranya. Tidak, Tuan Garnison. Nueve dan yang lainnya jatuh berlutut karena sangat terkejut. Pada titik waktu ini, semua orang di tempat kejadian melihat bahwa Nueve takut pada Levi. Dia memiliki kartu truf tersembunyi lain yang tidak kita ketahui. Rick memikirkannya dan pikiran menakutkan melintas di benaknya. Levi memandang Holly dan tertawa. Sekarang setelah Anda berada di depan makamnya, tidakkah Anda merasa sedikit menyesal? Tidakkah menurut Anda Morris memandang Anda dari atas? Sejujurnya, Holly merasa sedikit menyesal. Namun, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, lebih baik dia mati. Jika dia masih hidup, apakah aku bisa hidup dengan nyaman sekarang? Dewi sebagai pengganti. Levi tersenyum. Jadi kamu tidak merasa perlu untuk bertobat sama sekali? Tentu saja. Levi kemudian melihat ke arah anggota keluarga Garrison lagi. Apakah kalian semua tidak merasakan satu ons penyesalan juga? Kamu bajingan dan itu bajingan lain yang sudah mati. Apa yang harus kita pertobatkan? Keluarga Garrison terus melabeli mereka sebagai bastard. Rowan dan istrinya menangis. Putra mereka meninggal dengan kematian yang mengerikan, namun dia dikutuk dan diberi label bastard. Siapa yang bisa menahan ketidakadilan seperti itu? Joseph sangat marah dan berseru dengan marah, Raja Hampton Utara. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk mengambil tindakan? Saya tidak bisa melihat ini lebih jauh. Jack Smith menganggukkan kepalanya. Baiklah, sesuai keinginanmu. Aku tidak ingin melihat mereka masih berdiri. Jack Smith memerintahkan semua orang untuk maju. Pada titik waktu ini, suara revving datang dari luar. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah mobil yang datang. Hal yang paling menakutkan adalah melihat mobil polisi di tengah-tengah mobil itu. Bab 93. Para preman berhenti sementara dan melihat ke belakang. Jack Smith tersenyum setelah melihat sekilas. Tuan Garrison, Anda benar-benar membuat saya terkesan. Apakah ada lebih banyak orang yang datang? Apakah ada mobil polisi? Ini benar-benar mengesankan. Namun, Joseph, Rick, dan seluruh keluarga Garrison tercengang. Mereka berdiri di sana, bingung. Keluarga Garrison telah menghabiskan semua sumber daya mereka, dan semua koneksi mereka sudah ada di tempat kejadian. Mengapa ada lebih banyak orang yang datang? Joseph segera bertanya, Jack Smith, bukankah Anda mengundang orang-orang ini? Jack Smith tertawa. Anda bercanda, Tuan Garrison. Semua yang saya undang sudah ada di sini. Itu benar, semua koneksi kita sudah ada di sini. Bob, Buddha tersenyum, dan yang lainnya menanggapi. Aneh, siapa orang-orang ini? Ini buruk. Begitu mereka menyadari sesuatu, mereka berbalik ke arah Levi. Dia begitu tenang, dia pasti mengundang orang-orang ini ke sini. Segera, mobil-mobil ini berhenti di luar. Beberapa orang turun dari mobil polisi. Kapten pasukan patroli Xavier Field, Wakil Kapten Derek King, dan Kapten Tim Investigasi Kriminal Alex Williamson. Jack Smith sangat akrab dengan orang-orang di Departemen Kepolisian. Dia memanggil nama mereka satu per satu. Setelah mendengarkan nama mereka, semua orang terkejut. Keluarga Garrison, khususnya, kaget melihat kehadiran polisi. Ben menjadi sangat pucat dan ketakutan. Brian dan Victoria gemetar ketakutan. Pada saat ini, beberapa orang turun dari mobil lain. Melihat semua orang ini, Jack Smith, Bob, dan yang lainnya merasa terintimidasi. Ya Tuhan,
Pemimpin Tuan Jesse Nielsen, Wakil Pemimpin Zenith Fuller, Pemimpin Distrik Pusat Kota Draco Simmons, Sekretaris Pertama Cedric Jones, dan Komandan Kementerian Konstruksi dan Kementerian Pertanahan. Jack Smith sangat akrab dengan para pemimpin dari Northampton ini. Dia menyebutkan semua nama mereka. Dia akan mengamuk pada saat ini. Kenapa mereka di sini? Meskipun Jack Smith dikenal sebagai Raja Hampton Utara, itu hanyalah nama panggilan. Ada banyak orang yang berada di atasnya dalam hal pangkat dan status di Northampton. Dia sangat takut pada semua orang di depannya. Jika mereka semua berbicara buruk tentang dia, dia tidak akan ada lagi. Jack Smith tidak hanya takut dengan kehadiran mereka, tetapi Bob dan Buddha tersenyum juga takut. Orang-orang ini adalah musuh mereka. Meskipun keluarga Garrison berbeda dari mereka juga takut dengan kehadiran orang-orang hebat ini. Mereka lebih takut dengan tujuan kedatangan orang-orang ini. Kenapa mereka di sini? Rick sangat cepat menyadari bahwa Jesse, Xavier, dan yang lainnya telah mengenakan jas hitam dengan bunga putih yang disematkan di dada mereka. Jelas bahwa mereka ada di sini untuk memberi hormat kepada Morris. Kepalanya akan meledak pada saat ini. Rick mencoba menilai kembali Levi lagi. Siapa sebenarnya dia? Bahkan orang-orang hebat ini ada di sini untuk memberi penghormatan kepada Morris. Jesse dan yang lainnya berjalan mendekat. Xavier mengerutkan alisnya, dan berteriak, "Beri jalan." Para preman dikejutkan oleh Xavier dan mengukir jalan untuk dia lewati. Mereka basah kuyup oleh keringat saat mereka melihat Xavier dan yang lainnya berjalan melewatinya. Jack Smith, Joseph, dan yang lainnya berdiri di seberang jalan, menunggu dengan cemas. Saat melihat Jesse dan yang lainnya, mereka pergi untuk menyambut dan menyambutnya. Xavier berteriak dingin, "Enyahlah. Jangan menghalangi jalan." Jack Smith dan yang lainnya terkejut dan berdiri di samping, tidak berani bergerak. Jack Smith mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Joseph sangat ketakutan sehingga tekanan darahnya naik dan dia hampir pingsan. Semua orang hanya bisa menatap saat Jesse dan yang lainnya berjalan menuju kuburan. Bab 94. Ketika mereka tiba di depan kuburan, semua orang hanya menganggukkan kepala kepada Levi dan memberi hormat kepada Morris. Kemudian, mereka berjalan menuju Rowan dan istrinya untuk menyampaikan belasungkawa. Rowan dulu bekerja di departemen, jadi dia tahu siapa orang-orang ini. Dia menangis bahagia dan mengangkat kepalanya, tersenyum, "Morris, bisakah kamu melihat ini? Para pemimpinmu ada di sini untuk memberi hormat kepadamu." Pasangan tua itu mulai menangis. Lusinan orang hebat dari Northampton memberi hormat kepada Morris, satu persatu. Jack Smith kecewa saat menyaksikan adegan ini. Mereka semua sepertinya telah jatuh ke dalam gua yang sedingin es. Perlahan-lahan, mereka mengerti mengapa Nueve dan Trey mengorbankan hidup mereka untuk Levi. Jack Smith sekarang mengerti mengapa Francis Hicks tidak mau datang, dan bahkan memperingatkannya untuk tidak datang. Francis Hicks tahu tentang ini. Kita tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Holly, Kit dan Misty melihat para pemimpin puncak Northampton memberikan penghormatan mereka kepada Morris. Mereka memiliki emosi yang campur aduk di hati mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Kaki Joseph tidak bisa berhenti gemetar. Dia tidak bisa berkata-kata. Jacob juga tidak berniat membalas dendam lagi. Rick sangat bingung. Ini. Ben terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Winnie menatap Levi tak percaya. Dia tidak mengharapkan ini. Brian, Victoria, dan yang lainnya semuanya terperangah. Apa identitas asli Levi? Mengapa semua pemimpin ada di sini? Bahkan mereka yang memiliki koneksi kuat tidak akan pernah bisa menyatukan semua orang ini. Sejuta keraguan dan pertanyaan memenuhi kepala mereka. Belasungkawa saya, Tuan Atkinson. Setelah orang-orang hebat dari Northampton memberi hormat, mereka pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Mereka juga tidak memandang Jack Smith atau siapapun. Ini membuat orang lain yang hadir sangat bingung. Apa yang terjadi di sini? Ben tiba-tiba tertawa. Saya mengerti sekarang. Tuan Nielsen dan yang lainnya datang ke sini untuk memberi hormat kepada Morris untuk menghormati Rowan dan istrinya. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah pemimpin lama di departemen. Itu benar. Setelah mengetahui bahwa Levi telah menyebabkan keributan besar, wajar saja jika mereka datang ke sini dan memberi hormat. Kata Yusuf segera. Brian juga memikirkannya. Jika Tuan Nielsen dan yang lainnya adalah pendukung Levi, mengapa mereka tidak datang dan menyerang kita, tetapi langsung pergi? Itu benar, itu pasti. Jack Smith juga setuju. Jadi,
Selama kita tidak menyakiti keluarga Rowan dan menyentuh makam Morris, kita akan baik-baik saja. Adapun orang lain, kita bisa melakukan apapun yang kita mau kepada mereka. Mata Yakub memiliki pandangan membunuh di dalamnya. Dia sudah lama ingin membunuh dan menyingkirkan Levi. Ya, aku harus memastikan bahwa Levi berlutut di depanku hari ini. Joseph menggoyangkan tongkatnya. Para penjahat pulih dari keterkejutan yang mereka alami sebelumnya dan menatap tajam ke arah Levi sekali lagi. Pada saat ini, Levi melambaikan tangannya untuk memanggil Azure Dragon dan yang lainnya ke sisinya. Katakan pada mereka bahwa kita akan bertindak. Perintah Levi. Dipahami, Azure Dragon menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan, bertindak sekarang. Levi melihat anggota keluarga Garrison menatap kosong padanya. Dia tersenyum dan berkata, maaf atas keterlambatannya dan terima kasih telah menunggu. Hidangan yang sebenarnya akan segera disajikan. Brian berseru, Levi, trik apa yang kamu miliki lagi? Tepat ketika Brian berhenti berbicara, suara sinyal diluncurkan ke segala arah. Semua orang bingung ketika mereka melihat suara sinyal meledak di langit. Bab 95. Jack Smith belum pernah melihat hal seperti itu. Dia tidak tahu jenis pesan apa yang dikirim oleh suara sinyal ini. Namun, tentara bayaran memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Setelah melihat suara sinyal, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Itu adalah suara sinyal yang khusus digunakan oleh militer. Ini tidak baik, Tuan Garrison, kita harus mundur secepat mungkin. Kepala tentara bayaran itu melapor kepada Rick. Namun, Rick yang tidak berpengalaman dalam aspek ini tidak dapat memahami apa yang dia maksud. Mengapa kita harus mundur? Kita belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rick menjawab dengan dingin. Kalau begitu kami akan mundur. Kami tidak menginginkan uang lagi. Tentara bayaran tahu apa yang diwakili oleh suara sinyal. Karena itu, mereka ingin mundur dan pergi. Tidak perlu bagi mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Tepat ketika mereka akan mundur, tiba-tiba ada gerakan bumi, dan tanah di bawah kaki semua orang bergerak. Mereka semua dengan jelas melihat pasir dan batu berjatuhan dan bergetar di bawah kaki mereka. Getaran menjadi lebih intens dan keras. Beberapa orang goyah dan tidak bisa tetap berdiri. Rasanya seolah-olah gempa bumi raksasa mendekat. Tentara bayaran membungkuk perlahan dan meletakkan telinga mereka di tanah untuk mendengarkan. Dalam sekejap, ekspresi wajah mereka berubah. Getaran ini terlalu keras. Di masa lalu, mereka pernah mengalami dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran musuh di medan perang yang tandus, dan getarannya cukup keras. Namun, berdasarkan getaran saat ini dan pengalaman mereka sebelumnya, skalanya jauh lebih besar daripada yang mereka temui. Itu akan menjadi perkiraan kasar sekitar 100.000 orang di medan perang. 100.000 orang. Konsep macam apa ini? Dia tidak bisa membayangkannya. Kali ini, ada semburan suara berdengung rendah di udara. Semua orang mendongak dan terkejut melihat pesawat-pesawat kecil melayang-layang di langit. Mereka sudah bisa merasakan badai yang akan datang. Yang terburuk adalah melihat pesawat-pesawat ini berbaris dalam formasi dan terbang berkelompok, mengitari langit di atas. Semua orang menghitung jumlah pesawat di langit. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Tak hanya itu, ratusan helikopter juga mendominasi wilayah udara bawah. Mereka padat dan menutupi seluruh langit bermil-mil. Langit menjadi gelap dan tidak ada yang bisa melihat apa-apa. Banyaknya pesawat ini telah sepenuhnya menutupi matahari, menghalangi semua sinar matahari. Tiba-tiba ada puluhan pesawat angkut besar yang terbang tanpa tujuan di udara. Tanah di bawah mereka bergetar hebat. Banyak orang goyah di kaki mereka. Lihat. Seseorang yang berdiri di lingkaran terluar berteriak, membuat semua orang melihat ke belakang. Beberapa benda kolosal muncul di garis pandang mereka. Ketika mereka akhirnya melihat mereka dengan jelas, wajah semua orang sudah pucat. Mereka semua benar-benar shock. Benda-benda kolosal adalah barisan kereta perang dan tank tempur. Mereka datang dari 4 arah. Tentara bayaran memperkirakan jumlahnya setidaknya beberapa ribu. Ini adalah adegan pertempuran epik. Lihat. Semua orang melihat infanteri di antara kereta perang. Ada begitu banyak dari mereka, padat bersama-sama, dan mereka hampir tidak bisa melihat kepala masing-masing. Pembentukan tank tempur diikuti oleh infanteri besar. Mereka datang dengan kecepatan yang seragam dan menggetarkan dunia. Ada 4 kolom dalam satu resimen. Sebagai perkiraan kasar, kita bisa melihat 20 kelompok. Kita bisa melihat sekitar 20.000 orang. Tapi itu hanya sebagian kecil. Masih banyak lagi di belakang. Pasukan utama.
Tentara bayaran menganalisis situasi menggunakan keahlian profesional mereka. Bab 96. Apa, kamu sudah bisa melihat 20.000 orang dari sini? Bukankah masih ada setidaknya ribuan tank dan kendaraan lapis baja, dan ribuan pesawat terbang dan helikopter? Setelah mendengar angka-angka yang mengejutkan, Jack Smith, Bob, dan yang lainnya hampir meledak ketakutan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani, apalagi bersaing. Mengapa kita di sini? Mengapa kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan nyaman? Para gangster ini dan bawahannya gemetar ketakutan. Kaki mereka menjadi lemah, dan mereka hampir pingsan. Mereka berpikir bahwa mereka hanya di sini untuk bertarung. Apakah ada kebutuhan akan pesawat terbang, tank, dan artileri dengan puluhan ribu tentara? Keluarga Garrison melihat apa yang terjadi. Aliran udara dingin mengalir ke tubuh mereka seolah membekukan semua darah di dalamnya. Ini menakutkan. Mengapa ada pasukan di sini tiba-tiba? Bagaimana ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Rick menjadi sangat serius. Dia sangat takut bahwa hal-hal terjadi sesuai dengan apa yang dia prediksi sebelumnya. Jack Smith memikirkannya dan berkata, mungkinkah itu latihan militer? Area ini sangat cocok untuk itu. Joseph menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Saya juga berpikir dengan cara yang sama. Saya menerima berita di pagi hari, mengatakan bahwa ada banyak tank yang menuju ke arah ini. Tampaknya latihan militer sedang berlangsung, dan kami kebetulan melakukannya. Kami tampaknya menghalangi jalan mereka. Alih-alih memikirkan skenario terburuk, semua orang ingin percaya bahwa itu adalah latihan militer sederhana. Rico menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak, ini pasti ada hubungannya dengan Levi. Semuanya berisi senjata standar, ada peluru di dalamnya. Ini senjata asli dan peluru tajam. Aku jamin, kepala tentara bayaran, James, berkata dengan nada serius. Pengalamannya, bersama dengan bawahannya dapat melihat dengan jelas bahwa para penjaga memiliki senjata asli dan peluru tajam. Banyak orang menarik napas mereka pada saat itu. Mereka panik. Kereta perang dan kendaraan lapis baja berhenti satu persatu ketika mereka berada sekitar 500 meter dari semua orang. Namun, infanteri di belakang melewati kereta perang dan kendaraan lapis baja dan terus maju. Itu adalah pemandangan yang menusuk tulang. Ada banyak orang di dataran yang luas. Infanteri mendekat, semakin dekat setiap kali, dan sekarang semua orang memiliki pandangan yang lebih baik tentang jumlah mereka. Baru saja, kami hanya melihat sebagian kecil dari infanteri. Sekarang, jumlahnya meningkat. Kami dapat melihat setidaknya 40.000 hingga 50.000 orang. Ada jumlah orang yang sama di belakang. Beritahu semua orang berita buruk ini, ada sekitar 100.000 orang yang berkekuatan. James menyatakan fakta, dan dia menjadi putus asa dan putus asa pada kenyataan. Sebuah infanteri sebesar itu benar-benar akan menyapu setiap orang di medan perang. Dengan mengingat fakta ini, semua orang terdiam dan putus asa. Ada 100.000 orang. 100.000 penuh. Aku. Jack Smith sangat ketakutan sehingga giginya bergemeletuk ketakutan, membuatnya terdiam untuk waktu yang lama. Infanteri berhenti pada jarak kurang dari 20 meter dari semua orang, yang merupakan jarak yang baik untuk proses serah terima mereka. Para prajurit ini tampak kejam, memegang erat senjata mereka yang telah dimuat, dan membidik semua orang. Tidak ada keraguan bahwa selama mereka menembakkan senjata mereka, keluarga Garnison, Jack Smith dan yang lainnya akan segera dijatuhkan. Di depan semua prajurit ini, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali ketika mereka melihat serangkaian moncong dingin menunjuk ke arah mereka. Mereka menjatuhkan senjata mereka ke tanah dan mengangkat tangan mereka sebagai tanda menyerah. Bab 97. Mereka bahkan tidak akan berpikir untuk melawan. Setidaknya ada 100.000 tentara di sekitar. Banyak dari mereka menyesalinya di dalam hati. Mengapa mereka bergabung dengan dunia bawah tanah dari segala hal? Melihat tentara maju ke arah mereka, Jack Smith dan para penembak besar lainnya menjadi takut. Mutiara yang awalnya dia pegang di tangannya hilang. Yang lain, seperti Buddha tersenyum dan Bob, merasakan tekanan darah mereka meningkat. Jika bukan karena ada orang yang mendukung mereka, mereka akan pingsan dan jatuh ke tanah. INVINCIBLE 13 juga menjadi pucat karena shock. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Joseph sangat takut sehingga dia hampir batuk darah. Moncongnya langsung diarahkan ke mereka, jadi satu langkah lagi dari para prajurit berarti moncongnya akan bersentuhan dengan otak mereka. Itu sangat menakutkan. Tentara bayaran benar-benar membenci Rick sampai ke intinya. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, mereka tidak akan terpikat ke sini oleh hadiah yang bagus.
Bagaimanapun juga mereka akan kehilangan nyawa, jadi bagaimana mereka bisa menghabiskan uangnya. Pada saat ini, ada lusinan pesawat pengangkut di langit, dan pintu kabin terbuka. Pasukan terjun payung mendarat satu per satu. Ratusan helikopter juga bergerak di langit, berputar-putar di atas Joseph dan yang lainnya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada penembak jitu di dalam helikopter, dan senapan penembak jitu itu membidik mereka. Bahkan ada senapan mesin yang menghadap mereka, dengan sudut yang disesuaikan. Pasukan terjun payung turun terus-menerus dari lusinan pesawat angkut. Setelah mendarat, mereka memunggungi Levi dalam posisi setengah jongkok dan menghadap keluarga Garrison dengan senjata yang diarahkan ke mereka. Ada ribuan pasukan terjun payung, dan mereka semua kebetulan menjaga ruang terbuka. Ada beberapa gerakan di lingkaran luar. Meriam didorong keluar dengan moncongnya mengarah ke langit. Namun, keluarga Garrison, Jack Smith dan yang lainnya tahu bahwa mereka sedang menghadapi lapisan malapetaka lainnya. Mereka dikepung di semua sisi, dan senjata besar serta tank tempur dengan senjata telah melaju begitu dekat dengan mereka. Bahkan helikopter di langit diarahkan pada mereka. Mereka benar-benar dikelilingi kali ini. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari ini. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Tentara bayaran, James, dan rekan-rekannya tidak mampu menahan tekanan. Mereka melemparkan senjata mereka ke bawah, mengangkat kedua tangan mereka ke atas sebagai tanda menyerah, dan berkata, kami ditipu oleh keluarga Garnison. Kami tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian mereka berbaring di lantai dan meletakkan kedua tangan di atas kepala mereka. Mereka tampak menyedihkan. Setelah itu, Jack Smith langsung merespon dan menunjuk keluarga Garrison, semuanya dilakukan oleh keluarga Garrison. Mereka mengundang kami ke sini, mengatakan bahwa mereka memiliki proyek senilai 2 miliar. Kami sangat tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu. Kita yang salah. Kita yang salah. Setelah berkata demikian, Jack Smith dan para pemain besar lainnya mengikuti apa yang dilakukan James. Mereka berbaring di tanah dan meletakkan tangan di atas kepala mereka. Segera, semua bawahan mereka mengikuti. Mereka juga berbaring di tanah dan meletakkan tangan mereka di belakang kepala. Satu setelah lainnya. Setelah ini, semua personel keamanan, pengawal, penjaga, dan tentara bayaran yang disewa oleh keluarga Garrison juga berbaring di tanah. Mereka semua mendorong semua kesalahan ke keluarga Garrison. Dalam sekejap mata, ada sekitar 1.000 orang yang menyerah. Satu-satunya orang yang tersisa adalah anggota keluarga Garrison, Holly dan yang lainnya. Mereka melihat ke kanan dan ke kiri untuk melihat dan menyadari bahwa mereka memiliki dua pilihan. Mereka bisa terus mengarahkan moncong senjata ke kepala mereka, atau berbaring di tanah seperti yang dilakukan orang lain. Mereka tidak punya pilihan selain berbaring di tanah. Levi berteriak dari jauh, Joseph. Mendengar namanya disebut, Yusuf menjadi sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya dingin dan berkeringat, dan wajahnya tampak sangat pucat seolah-olah dia sakit parah. Dia menatap tak berdaya pada Levi, yang berdiri tidak terlalu jauh. Ben, Win, Yakub, Rick, Brian. Halo. Bab 98. Levi memandang anggota keluarga Garrison dan memanggil nama mereka satu persatu. Mereka tidak berani mengatakan apapun kepada Levi. Itu karena ketika Levi meneriakkan nama mereka, rasanya seperti dia mengumumkan kematian mereka. Semua orang menatap Levi dengan tatapan kosong. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Semua orang benar-benar bingung dan benar-benar shock. Levi meletakkan tangannya di punggungnya dan berteriak pada semua orang di keluarga Garrison, apakah kalian semua tidak menebak apa kartu truf saya? Saya katakan sekarang, ini kartu truf saya. Tentara yang luar biasa ini dengan ribuan pria dan senjata adalah kartu truf saya. Levi terus berteriak. Keluarga Garrison menjadi hening setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Rick menutup matanya dengan putus asa. Segalanya benar-benar berubah persis seperti yang dia duga. Holly membeku, dan giginya tidak bisa berhenti bergemeletuk. Pada saat ini, ada jalan yang dibuat dari lingkaran luar, dikelilingi oleh kerumunan. Seorang pria parubaya dengan 2 bintang di bahunya dengan cepat berjalan menuju kuburan. Raja Perang, dia Raja Perang. Keluarga Garrison terkejut karena semua ekspresi wajah mereka berubah drastis. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Raja Perang yang berjalan menuju kuburan. Mereka melihat Raja Perang mendekati Levi dan menyapanya dengan hormat. Panglima tertinggi Angkatan Darat Pertama Hampton Utara, Garfield Perkins, ada di sini untuk melapor kepada Ketua. Pertemuan Angkatan Darat Pertama selesai, Ketua. Tolong beri instruksi lebih lanjut. Banyak orang tidak bisa mempercayai mata mereka saat menyaksikan adegan ini. Itu tak terlukiskan.
Dia adalah raja perang dengan 100.000 orang di bawah tanggung jawabnya, namun dia benar-benar memanggil Levi sebagai pemimpinnya. Siapa dia? Ya Tuhan! Itu tak terbayangkan. Ini adalah kejutan besar bagi keluarga Garrison. Mereka tidak menyangka akan melihat ini. Dengan demikian, mereka tidak dapat menerima kenyataan. Rick memejamkan matanya rapat-rapat. Tindakan Garfield telah memperkuat pikiran di kepalanya. Levi adalah orangnya. Baiklah, tembakkan meriamnya, perintah Levi. Garfield melambaikan tangannya, dan pada saat itu, puluhan meriam melepaskan tembakan sekaligus. Meriam ditembakkan, mengguncang bumi seperti petir. Tuan Morris, istirahatlah dengan tenang. 100.000 tentara berteriak serempak. Suara 100.000 tentara terdengar seperti guntur. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menghancurkan bumi untuk dilihat. Rowan dan istrinya menangis lagi. Levi telah memberi Morris perpisahan yang terbaik, paling terhormat, dan paling mengesankan. Levi menghadap makam Morris dan berkata dengan emosional, "Saudaraku, ini adalah pengirimanmu yang terlambat." Setelah semuanya selesai, Levi berbalik perlahan. Pada saat ini, Azure Dragon dan yang lainnya telah berganti seragam militer. Masing-masing dari mereka memiliki bintang di pundak mereka. 5 resimen perang besar. Azure Dragon memegang satu set seragam militer dan membawanya ke Levi dengan hormat. Raja Perang Phoenix membantu Levi mengganti jas hitamnya dan menjadi seragam militer. Setelah berganti ke seragam militer, Garfield dan tentara lainnya memandang Levi dengan kagum. Berdiri di depan mereka adalah pemimpin semangat militer mereka yang gigih. Dia adalah panutan mereka, Dewa Perang Erudia yang legendaris. Ada total 5 bintang di bahu Levi. Dia adalah satu-satunya God of War dengan 5 bintang di seluruh sejarah Erudia. Saat melihat ini, Rick sudah pingsan. Sikap Levi yang mengesankan tidak tertandingi. Dia menatap keluarga Garrison dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu masih ingat hari ketika kamu mendaftarkan perusahaanmu di pasar saham?" Dewa Perang berkata bahwa dia akan menghadiri jamuan makan malam. Itu benar. Karena aku adalah Dewa Perang. Bab 99. Keluarga Garrison pasti ingat bahwa mereka akan mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan pencatatan perusahaan mereka. Hari itu, Dewa Perang telah mengumumkan bahwa dia akan datang. Itu membuat keluarga Garrison bersemangat, dan mereka bahkan berpikir bahwa ketenaran dan reputasi mereka akan meningkat. Namun, itu dihancurkan oleh Levi. Keluarga Garrison kemudian melihat Levi sebagai pendosa keluarga mereka. Ini karena Levi adalah orang sial yang telah mengganggu keberuntungan mereka. Setelah itu, keluarga Garrison menggunakan segala cara dan cara untuk mencari hubungan dengan Dewa Perang tetapi kemudian ditolak. Mereka paling bingung dengan fakta bahwa Dewa Perang telah datang ke perjamuan makan malam, tetapi sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Mereka akhirnya mengerti sekarang. Itu karena Levi adalah Dewa Perang. Kenapa lagi Levi menyebabkan keributan besar di jamuan makan malam keluarga Garrison? Mengapa dia memberi keluarga Garrison sebulan untuk membuat permintaan maaf resmi? Mengapa dia memperingatkan keluarga Garrison berkali-kali? Mengapa dia memiliki kepercayaan diri seperti itu? Karena dia adalah Dewa Perang tertinggi. Seperti yang dikatakan Melanie, Dewa Perang adalah panglima tertinggi 9 zona perang Erudia, dan dia bisa menghancurkan seluruh keluarga dengan sangat mudah. Itu sudah terlambat. Semua orang hanya bereaksi ketika sudah terlambat. Levi mengenakan topi militernya perlahan dan sungguh-sungguh. Setelah membersihkannya, dia melihat 100.000 tentara di depannya. Setelah melihat ini, Garfield berteriak, "Dewa Perang! Dewa Perang!" Seluruh pasukan meneriakkan gelar yang menarik itu secara bersamaan. Mereka semua melihat ke arah Levi, yang merupakan orang pertama di Erudia yang memegang gelar yang begitu mengesankan. Suara kolektif mereka menginspirasi kekaguman di seluruh kekaisaran. Keluarga Garrison juga terpesona melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Pria ini adalah Dewa Perang Erudia. Hanya dengan kehadirannya, semua orang tahu bahwa dengan dia di sekitar, Erudia akan dilindungi dan tetap aman selama ribuan tahun. Levi dengan kuat ditangkap di hati jutaan tentara Erudia. Namun, anggota keluarga Garrison sangat menyesal. Ini karena Levi dulunya adalah bagian dari keluarga Garrison. Dia telah bekerja keras dan berjuang keras untuk keluarga Garrison. Namun, keluarga Garrison telah melakukan begitu banyak hal kejam padanya, bahkan memaksanya meninggalkan rumah. Tatapan Levi mendarat perlahan pada anggota keluarga Garrison. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu mengharapkan ini? Bajingan yang harus dimakan hidup-hidup oleh anjing liar. Sekarang aku adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kamu sentuh." Setelah mendengarkannya,
keluarga Garrison terkejut. Levi menatap Yusuf. Saya seharusnya menjadi cucu Anda, tetapi sekarang saya adalah panglima tertinggi dari 9 zona perang Erudia dengan ratusan ribu tentara di bawah komando saya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat orang tua angkatnya. Aku seharusnya menjadi anakmu, tapi sekarang aku cukup tangguh untuk dipuja oleh semua orang. Selanjutnya, dia melirik Brian dan Victoria dan berkata, saya seharusnya menjadi adik laki-laki Anda, tetapi sekarang saya memiliki kekuatan dan kekayaan untuk memegang segala sesuatu di bawah kendali saya. Akhirnya, dia menatap Holly dan berkata, aku seharusnya menjadi teman suamimu, tapi sekarang tidak ada orang lain yang mengendalikanku selain diriku sendiri. Suara Levi seperti pisau yang mengiris hati semua orang. Pada saat ini, semua orang tidak lagi merasakan sakit tetapi mati rasa. Mereka semua benar-benar mati rasa karena shock. Tak satu pun dari mereka bisa merasakan rasa sakit dari kuku mereka yang menggali jauh ke dalam telapak tangan mereka. Apa yang mereka lewatkan? Itu tak terbayangkan. Pikiran semua orang benar-benar kosong. Mereka tidak dapat berpikir jernih tentang masalah ini. Keluarga Garrison memikirkannya. Jika mereka tidak memperlakukan Levi dengan begitu keras di masa lalu, bagaimana keluarga Garrison akan makmur? Mungkin mereka akan menguasai Northampton dalam semalam dan menjadi satu-satunya keluarga yang kuat, bukan? Holly memikirkannya. Jika dia tidak memperlakukan Morris dengan buruk di masa lalu, dia akan menjadi siapa? Kakak suaminya adalah sosok yang kuat di Erudia. Mungkin dia akan menjadi wanita paling mulia di Northampton, kan? Namun, tidak ada ruang untuk penyesalan. Sudah terlambat. Mereka harus menanggung konsekuensi yang menyakitkan. Bab 100. Balas dendam dan balas dendam sendiri. Ekspresi wajah Levi tiba-tiba berubah dan dia meraung, ketika kamu membesarkanku sebagai seorang anak, aku bangga dengan nama keluarga Garrison. Aku diam-diam bersumpah bahwa aku akan menjalani seluruh hidupku untuk membalas kebaikanmu. Saya ingin berjuang untuk keluarga. Saya berharap keluarga Garrison bangga dengan saya dan pencapaian saya. Lalu, ketika saya membuat rencana untuk mengembangkan keluarga Garrison menjadi keluarga terkuat di Northampton, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan terhadap saya? Orang tua, saudara laki-laki dan ipar saya mengkhianati saya di belakang saya. Anggota keluarga saya yang terkasih mematahkan anggota badan saya dan melemparkan saya ke tempat sampah. Anda bahkan menjebak saya dan menghukum saya ke penjara. Ah, di mana hati nurani Anda? Joseph tidak bisa menahan tekanan yang begitu besar, jadi dia adalah orang pertama yang berlutut ke tanah. Ben dan yang lainnya juga berlutut di tanah. Mereka tidak bisa lagi menahannya. Mereka semua basah kuyup oleh keringat di balik pakaian mereka dan berjuang untuk bernapas. Levi kemudian menatap Holly. Sayang sekali temanku, Morris, selalu melihatmu sebagai dewinya. Dia memperlakukanmu seperti permata paling berharga di dunia. Namun kamu mengkhianatinya, dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Setiap kali kamu melihat ke bawah dari gedung pencakar langit, pernahkah kamu melihatnya? Pernah memikirkan temanku, Morris? Ah, aku bahkan sudah mengingatkan kalian semua bahwa jika kalian tidak mau bertobat di depan makam Morris, kalian akan berakhir buruk seperti yang terjadi pada Philip. Apakah kata-kata saya tidak didengarkan? Saya. Holly juga jatuh ke tanah. Kit dan Misty sudah menangis. Joseph adalah orang pertama yang mengungkapkan penyesalannya. Dia berseru, kami yang salah. Kami yang salah. Kami mengakui semua kejahatan yang telah kami lakukan. Kami juga tahu bahwa kami salah. Dengan ini kami bertobat. Yang lain berlutut dan bersujud pada Levi, satu demi satu. Holly dan yang lainnya juga bersujud di depan makam Morris. Dahi mereka berdarah karena benturan. Ben melanjutkan, Levi, kami telah mengakui bahwa kami salah. Melihat bahwa kami telah membesarkanmu di masa lalu, bisakah kamu memaafkan kami? Bisakah kamu menyelamatkan hidup kami? Winnie menambahkan, Levi, sejujurnya, kami telah memperlakukanmu seperti milik kami sendiri. Selama kamu mau, kami masih orang tuamu. Keluarga Garrison akan tetap menjadi rumahmu. Brian mengambil kesempatan untuk melanjutkan, itu benar, Levi. Saya dan istri saya menyambut Anda kembali ke keluarga Garrison juga. Anda bisa menjadi patriark keluarga. Benar, kakek. Joseph segera berkata, ya, itu benar, Levi, selama kamu kembali ke keluarga Garrison, kamu akan menjadi patriark. Jacob bahkan berkata, Levi, Ashton pantas menerima apa yang kamu lakukan padanya. Kamu seharusnya memukulinya sampai mati. Saat melihat penampilan putus asa anggota keluarga Garrison, Levi mencibir dan berkata, jika bukan karena identitas saya saat ini, apakah Anda pikir Anda akan berlutut di sini untuk bertobat?
Apakah Anda mengizinkan saya untuk kembali ke keluarga Garrison? Atau biarkan saya menjadi patriark? Anda tidak akan. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Kalian semua hanya peduli tentang manfaatnya. Hubungan dan emosi tidak berarti apa-apa bagi kalian sama sekali. Sejak saya masuk penjara 6 tahun lalu, saya telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Garrison. Hari ini, saya memiliki tujuan yang sangat sederhana. Aku ingin membalas dendam. Levi melontarkan tatapan dingin dan tak berperasaan pada setiap anggota keluarga Garrison. Mencari balas dendam. 100.000 tentara meneriakkan serempak. Itu adalah momen yang menghancurkan bumi. Joseph memuntahkan darah pada saat ini. Melihat tekad Levi, dia tahu bahwa keluarga Garrison akan hancur. Bersambung.